saya paham bahwa di pesantren tidak diajarkan al-umum madrasatun ula. Ibu itu adalah guru semua manusia. Tidak ada satupun manusia yang tidak berguru pada ibu. Makanya sekarang Indonesia, kenapa bangsa ini seperti ini? Karena bangsa ini tidak diajarkan oleh guru-guru yang baik. Karena bangsa ini tidak menyiapkan ibu-ibu yang baik yang menjadi guru pertama bagi semua. Jadi ibu saya mengatakan, kalau mau memberi sesuatu kepada bangsa, bantulah agar pendidikan perempuan ini benar-benar baik. Di setiap rumah tangga ada ibu-ibu yang baik, guru yang hebat, mereka akan menghasilkan uang baik. Zahratul Munawwar, bunga yang tumbuh dari pengabdian. Dengan ilmu dan keteladanan, kau didik generasi, kau nyalakan harapan. Tanpa sorak, tanpa pamrih, langkahmu adalah perjuangan. Engkau bukti wanita pendidik adalah pejuang peradaban. Zahratul Munawwar bukan sekadar nama, melainkan cahaya pengabdian. Dengan ilmu di tangan dan keteladanan di langkah, kau didik generasi tanpa suara, namun mengguncang peradaban. Engkau adalah bukti bahwa wanita pendidik adalah pejuang sejati.
wabarakatuh. Saya Haja Indah Damayanti Putri mengucapkan selamat dan sukses atas penyelenggaraan drama Arena 526 di Pondok Pesantren Nurul Haramain Narmada. Semoga melalui ajang ini dapat menjadikan santri-santri semakin sukses untuk berkarya, menciptakan kreativitas yang mandiri dan berdaya saing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakia Hadiza, alumni Pondok Pesantren Nurul Haramain 2024 Azlan Generation, mengucapkan selamat dan sukses untuk drama Arena 526 Imperial Generation. Salam tani dari Fengshan University, Anhui, China.
Selalu ada dong, apalagi khusus jam sarapan. Iya, dari dulu samanya juga terjangkau, bikin kenyang juga. Ini katanya orang yang enak, rahasianya apa ya? Yuk kita tanya-tanya. Mbak Dinda, kita boleh tanya-tanya nggak? Boleh dong. Apakah roti Haramain ini sehat untuk anak-anak? Pastinya sehat dong, apalagi kita di sini menggunakan bahan baku yang terbaik. Haramain Bakery is the best. Di tanah Sunda, lahirlah seorang anak perempuan dengan mimpi besar yang bernama Raden Dewi Sartika. Raden Dewi Sartika dilahirkan tanggal 4 Desember 1884 di Cileka, Jawa Barat. Putri dari Raden Somanagara dan Ibu Raden Ayu Raja Permas. Dewi Sartika menempuh pendidikan di Cicalengka. Di sekolah, ia termasuk murid yang cerdas. Pulang sekolah, ia mengajak beberapa orang gadis anak pelayan dan pegawai rendahan pamannya untuk bermain sekolah-sekolahan. Ayo kita bermain sekolah-sekolahan sambil belajar membaca bersama. Ayo. Tapi Sartika, kenapa kita harus belajar? Bermain lebih menyenangkan. Iya, benar itu. Kan bermain lebih enak. Bermain itu penting, tapi ilmu akan menemani kita seumur hidup. Emang perempuan boleh belajar setinggi itu? Kan kata orang perempuan hanya bisa di rumah saja. Iya, kan kata orang perempuan cuma bisa di rumah saja. Apa sih gunanya belajar setinggi-tinggi itu? Boleh dong, siapa bilang perempuan tidak boleh bermimpi setinggi-tingginya? Perempuan berhak bermimpi bagi masa depannya. Ayah mengamati dengan mata berkaca-kaca. Ia memperhatikan Dewi Sartika yang bermain sekolah-sekolahan dengan penuh semangat. Dalam permainan sederhana itu, terselip harapan dan mimpi besar yang mulai tumbuh. Tak lama kemudian, Dewi Sartika dipanggil oleh ayah dan ibunya. Dewi Sartika, sini nak. Tuh, maka bangkitlah. Ayah juga akan selalu mendukungmu, nak.
Malam itu, suasana rumah Dewi Sartika terasa berbeda. Angin berhembus pelan, namun ketegangan menyelimuti setiap sudut. Tanpa peringatan, pintu rumah diketuk dengan keras. Raden Nagasemanagara, keluar Anda. Ada apa ini? Raden Nagasemanagara, atas perintah pemerintah kolonial, Anda ditangkap. Hah? Ditangkap? Salah apa suami saya? Apa kesalahan saya sehingga kalian datang malam-malam begini? Kami mendapat laporan bahwa Anda menyimpan dinamit dan merencanakan pemberontakan. Itu fitnah. Rumah kami tak pernah menyimpan senjata. Saya seorang pendidik, bukan pemberontak. Tunjukkan bukti-bukti kalian. Diam, kamu tidak perlu banyak bicara. Ayah, ada apa? Kenapa orang ini marah-marah? Neng, jangan takut. Ayah tidak bersalah. Anak kecil gak perlu ikut campur. Jangan sentuh anak saya. Izinkan kami memeriksa rumah Anda. Silakan, periksa saja. Lihat, kami menemukannya. Itu bukan milik saya. Kalian semua telah menjebak saya. Keji, kalian sengaja memfitnah suami saya. Cukup, Anda tetap harus ikut kami. Ayah, jangan bawa ayah pergi. Neng, dengarkan ayah. Apapun yang terjadi, teruslah belajar. Jangan biarkan ketidakadilan ini mematahkanmu. Dewi janji, Ayah. Dewi janji. Ayah, apakah ayah harus pergi? Iya nak, tapi ingatlah, ilmu dan kebaikan itu adalah senjata terkuat. Dan sekarang ayah akan menyerahkanmu kepada pamanmu. Tinggallah bersama mereka nak. Ya ayah, aku akan tinggal bersama paman dan aku janji akan belajar sungguh-sungguh ayah. Baik-baik di sini ya nak. Ayah, jaga kesehatan di sana ayah. Pendopo sore hari. Dewi Sartika duduk terdiam, memegang papan tulis kecil dari kayu. Ia menulis huruf-huruf sederhana dan belajar membaca. Sartika, apa yang sedang kamu lakukan? Ampun paman, Sartika hanya menulis huruf. Untuk apa? Anak perempuan tidak perlu sibuk dengan tulisan seperti itu. Sartika hanya ingin bisa membaca paman, supaya Sartika mengerti dunia. Dunia perempuan itu dapur, rumah, dan tata krama. Terlalu banyak tahu hanya akan membawa celaka. Lihat ayahmu. Ayah tidak celaka karena belajar paman. Ayah celaka karena berkata jujur. Sartika, jangan bicara begitu. Kau harus tahu diri. Cukup, mulai besok kau tidak perlu belajar menulis lagi. Fokuslah menjadi perempuan yang pantas. Beberapa tahun kemudian, kabar duka datang dari tempat pengasingan dan setelah itu ibunya kembali ke Bandung, kampung halaman dan bertemu dengan putrinya. Anakku. Ibu, aku kangen sama ibu. Ibu gimana kabarnya pas di sana? Baik Dewi. Dewi, ayahmu telah berpulang nak. Ayah meninggalkanku. Maafin aku ayah. Aku belum sempat membahagiakanmu. Dewi Sartika, ayahmu berpesan. Ayahmu ingin kau menjadi perempuan yang berguna bagi bangsa ini. Iya ibu, aku akan mewujudkan impian ayah. Aku akan memperjuangkan pendidikan, terutama untuk perempuan. Dari kesedihan itu, tumbuh tekad besar dalam diri Dewi Sartika yang kelak menjadikannya pelopor pendidikan bagi kaum perempuan di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, Dewi Sartika tumbuh menjadi wanita yang hebat dan tangguh. Di saat dia ingin mendirikan sekolah untuk perempuan, beberapa dari masyarakat tidak setuju dengan keinginan Dewi untuk mendirikan sekolah Islam. Nak, apakah kau yang bernama Dewi Sartika? Iya. Ada apa? Apa maksud kamu mendirikan sekolah? Perempuan tak perlu sekolah. Mengapa tidak? Jika perempuan bodoh, bagaimana generasi lahir cerdas? Apakah kau sadar Dewi kau telah melawan adat? Pergi saja kamu dari kampung ini. Aku tidak melawan adat.
Aku memperjuangkan kehidupan dan pendidikan perempuan untuk masa depannya. Halah! Dengan hati yang penuh kecewa, Dewi Sartika memilih masuk ke dalam rumah untuk menenangkan diri dari perkataan masyarakat. Ya Tuhan, kuatkan aku. Yang sabar ya Neng, jangan menyerah. Cahaya selalu lahir dari gelap. Iya Nyi, Dewi akan tetap bertekad membangun sekolah untuk perempuan. Dengan tekad yang kuat, Dewi Sartika pergi untuk menghadap kembali ke Bupati Bandung. Tak tanggung-tanggung, guna mewujudkan ambisi besarnya. Ia menghadap langsung ke Bupati Bandung, RAA Marta Negara. Untungnya, beliau merupakan sosok yang cukup progresif sehingga menyetujui ide Dewi Sartika. Ampun Tuan, izinkan aku masuk. Silakan Dewi Sartika. Hamba datang menguruskan permohonan. Silakan Dewi Sartika, apa yang ingin kau sampaikan? Hamba ingin mendirikan sekolah untuk perempuan, agar kaum perempuan dapat membaca, menulis, dan berpengetahuan. Itu gagasan yang berani. Tapi, mengapa perempuan harus bersekolah? Karena perempuan adalah pendidikan pertama dalam keluarga. Jika perempuan cerdas, bangsa pun akan maju. Baiklah, aku menyetujui niat baikmu. Dirikanlah sekolah itu dan buktikan manfaatnya. Terima kasih, Jenderal Bupati. Hamba tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan ini. Pada 16 Januari 1904, Dewi Sartika mendirikan sekolah keutamaan istri di rumah orang tuanya di Bandung, yang merupakan sekolah pertama di Jawa Barat khusus untuk perempuan pribumi. Sekolah ini memberikan pendidikan dasar termasuk membaca, menulis, berhitung, dan keterampilan rumah tangga seperti menjahit, memasak, dan mengelola keuangan keluarga. Tujuannya adalah untuk membekali perempuan dengan pengetahuan dan keterampilan yang berguna dalam kehidupan sehari-hari dan mempersiapkan mereka untuk menjadi istri dan ibu yang cerdas dan mandiri. Hari ini kalian bukan hanya murid, tetapi kalian adalah harapan bagi bangsa. Jadi belajarlah dengan cara sungguh-sungguh dan janganlah takut bermimpi. Buktikan kepada dunia bahwa perempuan bisa bermimpi setinggi-tingginya. Terima kasih Bu Guru. Kami berjanji akan selalu bersungguh-sungguh dalam belajar dan meraih cita-cita. Kisah Dewi Sartika adalah inspirasi tentang dedikasi, keberanian, dan visi untuk mengangkat derajat perempuan melalui pendidikan, meninggalkan jejak abadi bagi kemajuan bangsa Indonesia. Dan nama Dewi Sartika diabadikan sebagai nama jalan, sekolah, dan lembaga pendidikan di berbagai daerah sebagai penghormatan atas jasa-jasanya.